Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Konsep Dasar IPS. Hari ini kita akan membahas tentang Historis Social Studies, Meaning and Beginning. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah pembelajaran IPS atau pendidikan IPS secara keseluruhan. Mungkin kita lanjutkan. Nah, latar belakang lahirnya IPS itu bisa dilihat dari dua aspek. Di sini ada latar belakang sosiologis, yang dimana di latar belakang sosiologis ini difokuskan pada tempat lahirnya IPS yang pada awalnya bernama Social Studies. IPS dengan nama Social Studies pertama kali digunakan dalam kurikulum sekolah rugby di Inggris pada tahun 1827. Dr. Thomas Arnold, direktur sekolah tersebut, adalah orang pertama yang berjasa mengungkapkan IPS atau Social Studies ke dalam kurikulum sekolah. Jadi, secara latar belakang sosiologisnya gitu ya, secara sosialnya gitu, IPS itu lahir di Inggris di sekolah yang bernama Rugby pada tahun 1827. Nah, oleh Thomas Arnold, yaitu yang memasukkan IPS sebagai kurikulum sekolahnya. Jadi, IPS dimasukkan atau Social Studies dimasukkan kepada kurikulum sekolah di Rugby tersebut di kota Inggris, gitu ya. Latar belakang dimasukkannya IPS ke dalam kurikulum sekolah berangkat dari kondisi masyarakat Inggris pada waktu itu yang tengah mengalami kekacauan akibat revolusi industri yang melanda negara itu, di mana masyarakat dan peradaban Inggris terancam dekadensi karena mekanisasi industri telah menimbulkan kesulitan besar bagi masyarakat Inggris terutama kaum buruh. Jadi kenapa di sekolah Ruby, Dr. Thomas itu memasukkan IPS ke dalam kurikulum sekolahnya karena melihat situasi atau kondisi pada masyarakat Inggris pada saat itu yang tengah mengalami kekacauan gitu ya, yang tengah mengalami dampak negatif karena adanya revolusi industri pada saat itu, yang apalagi menimpa pada kaum-kaum buruhnya gitu. Jadi mungkin dia melihat adanya, ketidakseimbangan gitu ya, ketidakseimbangan, kekacauan terhadap, kaum buruh ketika adanya revolusi industri. Jadi melihat banyaknya kerugian gitu yang ada pada kaum buruh pada saat itu gitu. Makanya, Dr. Thomas memasukkan kurikulum IPS atau Social Studies kepada sekolahnya. Nah, kenapa di Inggris seperti itu? Di sini dilihat bahwa manusia menjadi kehilangan kemanusiaannya atau dehumanisasi. Sebagai respon terhadap keadaan yang demikian ironis, Arnold memasukkan IPS ke dalam kurikulum sekolahnya. Tujuannya kemudian ditiru oleh banyak sekolah lainnya dan sekaligus menjadi awal berkembangnya IPS sebagai mata pelajaran di sekolah. Jadi, tadi karena misalnya kaum buruh itu banyak dirugikan, jadi banyak manusia yang, kehilangan kemanusiaannya gitu ya, maksudnya banyak manusia yang egonya gitu ya, egonya tahu sendiri ketika revolusi terjadi itu kan banyak dirugikan kaum buruh, maksudnya yang memiliki modal, dia pemodal semakin kaya, terus mempekerjakan buruh dengan semena-mena, jam kerjanya juga sangat tidak manusiawi. Nah, yang dilihat Arnold pada saat itu, tindakan-tindakan seperti itulah yang makanya dia memasukkan IPS ke dalam kurikulum sekolahnya, ingin menanamkan nilai-nilai, mengenai ilmu-ilmu sosial gitu ya, mengenai bagaimana memanusiakan manusia, misalnya bagaimana kita melihat, manusia lainnya pada mata pelajaran IPS tersebut, gitu. Nah, setelah, Arnold, memasukkan
IPS kepada kurikulum sekolah dia banyak ditiru oleh sekolah-sekolah lain gitu ya. Sehingga dari saat itulah pendidikan IPS berkembang menjadi sebuah pelajaran di sekolah. Yang kedua yaitu latar belakang pedagogis. Nah, keinginan untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, yakni dapat mewujudkan kewajiban dan hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diharapkan akan menjadi warga negara yang tidak individualistik, yang hanya mementingkan kebutuhan sendiri dan mengesampingkan kebutuhan orang lain atau warga masyarakat lainnya. Jadi tujuan gitu ya, keinginan yang menjadikan IPS menjadi sebuah pelajaran atau menjadi mata pelajaran di sekolah secara pendidikannya gitu ya, secara tujuan pendidikannya ingin menyiapkan peserta didik gitu ya, peserta didik yang memahami bahwa dia memiliki tanggung jawab, dia memiliki kewajiban, dia memiliki hak dalam kehidupannya sehari-hari, di mana ketika dia sudah memahami tanggung jawab, kewajiban dan hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari, dia bisa tidak mementingkan kepentingan diri dia sendiri gitu ya, tetapi dia juga memahami, menghormati kepentingan-kepentingan di luar dirinya sendiri atau kepentingan orang lain. Dia tahu bahwa misalnya makan itu bukan hanya kebutuhan dia sendiri, tetapi juga orang lain juga membutuhkan makan. Minum itu bukan hanya dia yang membutuhkan, orang lain juga membutuhkan minum. Jadi mungkin ketika dia memahami bahwa ternyata orang lain juga membutuhkan hal yang sama dengan diri dia, nantinya dia tidak bersikap egois di lingkungan tempat tinggal dia, dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi, ketika dia sudah memahami adanya, bahwa kewajiban atau hak yang dia punya dan hak-hak orang lain itu juga ada hak yang sama, ada kewajiban yang sama. Ketika dia sudah memahami itu, dia tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain. Jadi dia misalnya tidak hanya mementingkan ketika dia misalnya punya makanan banyak gitu ya, terus dia memahami bahwa, "Oh, ternyata teman saya juga butuh makan," misalnya, terus dia kasih. Nah, itu ingin membentuk hal-hal yang seperti itu. Jadi adanya eee, pemahaman terhadap dirinya bahwa yang menjadi hak dia juga ada menjadi hak orang lain, yang menjadi kewajiban dia juga ada kepada kewajiban orang lain, yang menjadi tanggung jawab dia juga ada pada tanggung jawab orang lain. Maka dia akan lebih memahami hal itu sehingga nantinya gitu pembentukan karakternya ketika dia di masyarakat, dia saling menghormati gitu ya, tidak bersikap semena-mena. Oke, selanjutnya, ini akan membahas sejarah singkat, pendidikan IPS atau Social Studies. Jadi pada mulanya tadi karena sudah masuk pada kurikulum sekolah misalnya di Inggris, terus berkembang, sampai ke negara-negara lain. Jadi pada tahun 1913, itu ada sebuah lembaga juga, yaitu namanya Committee on Social Studies atau CSS, mengeluarkan dokumen bahwa Social Studies sebagai a specific field to utilization of social science data as a force in the improvement human. Nah, Committee on Social Studies ini gitu mendefinisikan bahwa Social Studies atau UPS itu adalah bidang khusus dalam pemanfaatan data-data ilmu-ilmu sosial gitu ya, ilmu-ilmu sosial sebagai tenaga dalam memperbaiki kesejahteraan umat manusia. Jadi adanya social studies atau adanya pendidikan ilmu pengetahuan sosial itu yaitu untuk menghimpun ilmu-ilmu sosial untuk kemanusiaan gitu ya, untuk kesejahteraan umat manusia. Gitu. Jadi pendidikan IPS itu ya dipelajarinya tujuannya untuk bisa mensejahterakan umat manusia. Maksudnya mensejahterakan umat manusia ini yaitu tadi
Seperti dia memahami bahwa ada misalnya hal-hal yang lebih penting untuk, kehidupan di luar individual dia gitu ya, lebih penting di kehidupan orang lain atau di kehidupan masyarakat. Jadi tidak bersifat individualistik tadi, agar dia bisa memahami situasi sosialnya gitu, agar anak-anak ini atau siswa ini memahami situasi sosial di lingkungan tempat dia tinggal, sehingga nantinya kesejahteraan umat manusia bisa tercapai gitu. Nah, selanjutnya pada tahun 1921, jadi yang awalnya tadi, CSS gitu ya, awalnya tadinya CSS, jadi CSS itu, masih bersifat organisasi, social studies yang tidak terlalu besar, tetapi juga, dia memiliki pengaruh gitu ya, pengaruh pada saat itu untuk, pendidikan IPS atau Social Studies. Nah, pada tahun 1921 akhirnya berdiri, yaitu NCSS yang bernama National Council for the Social Studies atau organisasi yang secara khusus membina dan mengembangkan social studies pada tingkat pendidikan dan keterkaitannya dengan disiplin ilmu-ilmu sosial dan ilmu pendidikan. Jadi, berkembanglah dari CSS itu berkembanglah menjadi NCSS, di mana NCSS ini adalah satu lembaga organisasi profesional yang mengkhususkan diri untuk membina dan mengembangkan social studies pada tingkat pendidikan, sekolah, gitu ya, baik dari, sekolah dasar sampai sekolah menengah. Nah, dan mereka juga yang menterkaitkan dengan disiplin-disiplin ilmu sosial dan ilmu pendidikan. Jadi, sampai sekarang NCSS adalah satu lembaga, profesional mengenai pendidikan IPS atau social study. Nah, pada tahun 1993 itu terjadi polemik di antara kalangan intelektual Amerika Serikat mengenai ilmu pengetahuan sosial yang lebih dikenal dengan social studies. Kemudian hal tersebut publikasikan oleh organisasi. Nah, pada tahun kan tadi, pada tahun 1921, NCSS itu sudah berdiri, tetapi dia belum memiliki gitu ya, dia belum memiliki dokumen resmi mengenai, kurikulum social studies yang bisa menjadi dasar pembelajaran secara keseluruhan. Nah, ketika terjadinya polemik pada kalangan intelektual Amerika Serikat di tahun 1935 inilah, NCSS gitu ya, NCSS dia mengeluarkan dokumen resmi mengenai dari hasil penelitian dan juga observasi yang dia lakukan mengenai Social Studies of the Core of the Curriculum. Jadi NCSS ini mengeluarkan bahwa Social Studies adalah menjadi sebuah core kurikulumnya, kurikulum dasar Social Studies. Jadi pada tahun 1935 itulah baru NCSS mengeluarkan dokumen kurikulum Social Studies, itu yang menjadi landasan untuk pembelajaran mata pelajaran IPS atau Social Studies. Nah, pada tahun 1955 terjadi terobosan yang besar berupa inovasi oleh Maurice Hahn dan Lawrence Metcalf yang mencoba cara baru dalam pengintegrasian pengetahuan dan keterampilan ilmu sosial, yaitu tujuannya untuk citizenship education, jadi untuk pendidikan kewarganegaraan gitu ya, mengubah program social studies di sekolah yang dahulunya closed area atau hal-hal yang tabu dalam masyarakat menjadi refleksi rasional dalam mengupayakan siswa dapat mengambil keputusan mengenai masalah-masalah publik sehingga bisa melatih keterampilan reflective thinking atau reflektif berpikir secara kritis. Jadi pada tahun 1955 ini gitu ya, adanya inovasi baru yang dimunculkan oleh Maurice Hahn dan Lauren mengenai
bagaimana mengintegrasikan, bagaimana menyatukan pengetahuan dan keterampilan dari ilmu-ilmu sosial untuk, menjadi sebuah, warga negara yang baik gitu. Jadi dulu tuh, pendidikan IPS atau social studies itu tujuannya untuk membentuk, citizenship education. Jadi untuk membentuk, warga negara yang baik gitu ya, pendidikan kewarganegaraan. Jadi menjadi warga negara yang baik itu harus seperti apa gitu dulu pada mulanya. Nah, dalam hal itu, dia mungkin dulu pembelajaran itu hanya sebatas teoretik saja. Dia tidak menghubungkan gitu ya, tidak menghubungkan atau mengaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada lingkungan anak tersebut. Nah, pada tahun 1955 inilah Maurice Hahn dan Lauren Metcalf ini dia berpikir bahwa gitu dalam pembelajaran IPS itu harus atau social studies itu harus mengambil masalah-masalah umum atau masalah-masalah yang ada pada lingkungan sosial anak tersebut gitu. Agar apa? Agar anak itu bisa lebih terampil atau berpikir kritis atau reflektif terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi akhirnya gitu apa yang dipelajari di kelas dari ilmu-ilmu sosial itu ya memang yang terjadi pada, lingkungan tempat dia tinggal. Sehingga ketika misalnya dia menemukan masalah tersebut lagi, dia sudah tahu harus seperti apa tindakan atau perilaku seperti apa yang harus dia lakukan ketika permasalahan itu ada gitu ya, atau permasalahan itu datang, seperti itu. Dan selanjutnya pada tahun 1960, timbul satu gerakan akademis yang lebih dikenal dengan The New Social Studies yang dipelopori oleh sejarawan dan ahli-ahli ilmu sosial untuk mengembangkan proyek yang menciptakan kurikulum dan memproduksi bahan belajar yang sangat inovatif dan menantang dalam skala besar. Jadi pada tahun 1960 ini ada gerakan akademis untuk membuat kurikulum yang perbaikan kurikulum sebelumnya gitu ya, yang perbaikan dari kurikulum sebelumnya dan juga membuat bahan ajar yang bisa digunakan oleh skala besar tetapi juga lebih baik dari sebelumnya. Jadi adanya mungkin pembaharuan misalnya penggunaan media pembelajarannya, penggunaan metode pembelajarannya, terus bahan belajarnya atau isi materi yang disampaikannya gitu, itu, adanya perubahan-perubahan gitu. Tetapi pada tahun 1960 itu ternyata masih belum efektif dalam mengajarkan substansi perubahan sikap siswa, sehingga para sejarawan dan ahli-ahli ilmu sosial bersatu untuk meningkatkan social studies pada higher level of intellectual pursuit yang melahirkan social science education. Jadi tadi karena adanya inovasi-inovasi yang baru itulah, gitu ya, yang baru itulah yang mengajarkan bagaimana perubahan sikap siswa sehingga, ahli-ahli ilmu sosial tersebut meningkatkan social studies pada high level of intellectual yang melahirkan social science education, gitu. Selanjutnya, pada tahun 1970-an, hal itu belum juga terwujud. Jadi tadi perencanaan-perencanaan yang diinginkan para ahli-ahli sosial pada tahun 1960-an sampai 1970-an ternyata belum bisa terwujud gitu. Tapi jika kembali pada penuturan Bark dan kawan-kawan pada tahun 1977 yaitu dua visi yang berbeda dalam social studies yaitu Citizenship Education, pendidikan kewarganegaraan, atau Social Studies Education, ilmu pendidikan sosial. Hal itu juga dipengaruhi oleh PD2. Jadi gini teman-teman. Oke, jadi pada tahun 1977 itu lahirlah gitu ya, bukan lahirlah dua pandangan tentang social studies.
Jadi dua pandangan ini gitu ya, dia memandang adanya yang pertama itu ya social studies gitu tujuannya untuk citizenship education atau pendidikan kewarganegaraan, yaitu untuk membentuk, warga negara yang baik. Tapi yang satu lagi yaitu social study education atau ilmu pendidikan sosial. Nah, itu ada dua hal visi atau tujuan yang berbeda gitu ketika pada tahun 1977. Nah, hal itu dipengaruhi oleh Perang Dunia II. Jadi, pada mulanya gitu tujuan IPS itu sebenarnya social studies pada mulanya pada saat itu ya untuk membentuk warga negara yang baik, sebagai warga negara yang baik. Makanya tujuannya visinya yaitu citizenship education. Tapi ketika terjadinya Perang Dunia II, itu ada dua pandangan yang membeda atau visi yang berbeda, yaitu yang pertama sebagai citizenship education atau pendidikan kewarganegaraan, sedangkan yang kedua social studies education atau ilmu pendidikan sosial, dan itu tuh hal yang berbeda gitu. Jadi antara pendidikan kewarganegaraan dengan social studies education itu tuh hal yang berbeda gitu menurut para ahli-ahli sosial pada saat itu. Makanya terjadilah perbedaan atau perpecahan pemikiran terhadap dua visi tersebut atau dua tujuan tersebut. Makanya teman-teman kenapa PKN itu dikatakan sebagai, kalau misalnya kalian di luar itu sebagai social studies gitu ya, ya memang pada mulanya social studies itu ya citizenship education tersebut gitu, pendidikan kewarganegaraan tersebut, tetapi dengan eee, berkembangnya dari waktu ke waktu, makanya social studies itu tidak hanya sebagai citizenship education gitu ya, tidak hanya sebagai pendidikan kewarganegaraan, tetapi lebih berkembang lagi kepada pendidikan ilmu sosial gitu. Nah, selanjutnya, pada tahun 1992 atau 1992, The Board of Direction of the National Council for Social Studies mengadopsi visi terbaru mengenai Social Studies, yang kemudian diterbitkan resmi oleh NCSS pada tahun 1994 dengan judul Expectation of Excellent Curriculum Standard for Social Studies. Nah, pada tahun 1994 ini, jadi cakupan mengenai social studies itu berkembang. Dilihat dari beberapa pengertian yang diungkapkan NCSS pada tahun 1990. Nah, NCSS itu mengartikan bahwa social studies itu adalah sebuah ilmu yang terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial dan juga humaniora untuk kompetensi sipil atau untuk kompetensi warga negara gitu ya, atau sebagai kompetensi kita sebagai manusia, sebagai individu. Di mana dalam pembelajaran di sekolah gitu, social studies atau IPS ini menyatukan secara sistematis ilmu-ilmu sosial seperti misalnya antropologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu agama, ilmu ilmu sosial lainnya, dan juga ilmu-ilmu ilmu-ilmu alam yang memang ada keterkaitannya, misalnya seperti matematika gitu. Nah, untuk apa? Untuk bisa memberikan untuk, membantu atau mengembangkan kaum muda untuk mengembangkan kompetensinya atau kemampuannya membuat keputusan secara terinformasi dan juga benalar demi kebaikan masyarakat sebagai warga dari masyarakat yang demokratis yang beragam budaya di dunia yang saling bergantung. Jadi
di NCSS ini gitu ya, menurut NCSS ini dikatakan bahwa social studies itu ya ilmu pengetahuan yang terintegrasi dari ilmu pengetahuan sosial dan juga humaniora yang berkompetensi untuk mempromosikan sipil atau sebagai warga negara gitu atau sebagai individu atau sebagai masyarakat. Di mana kalau di program sekolah gitu atau di kurikulum sekolah gitu ya, kalau di kurikulum sekolah social studies ini menyatukan ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, politik, eee, geografi, ekonomi, sejarah, hukum, psikologi, dan ilmu-ilmu sosial lain, dan juga, menyatukan dengan ilmu-ilmu pengetahuan lain atau misalnya pengetahuan alam yang memang ada keterkaitannya, seperti misalnya matematika ataupun ilmu alam lainnya. Nah, tujuannya untuk apa? Ya tujuannya tadi untuk membantu kaum muda mengembangkan kemampuan untuk membuat suatu keputusan yang terinformasi dan bernalar demi kebaikan masyarakat sebagai warga negara dari masyarakat tersebut, dari masyarakat yang demokratis gitu ya, dari beragam budaya yang ada di dunia ini gitu, yang dimana saling bergantungan atau saling membutuhkan gitu, teman-teman. Itu dari pengertian NCSS. Makanya kenapa, sekarang di sekolah-sekolah gitu ya, di pelajaran sekolah baik itu dari SD ataupun mungkin SMP gitu, yang di kita gitu, yang di Indonesia itu ya pendidikan IPS yang memadukan dari ilmu-ilmu sosial yang ada kaitannya dengan kehidupan peserta didik itu sendiri. Oke. Visi misi dan strategi baru Social Studies NCSS pada 1994 menggariskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, program Social Studies mempunyai tujuan pokok yang ditegaskan kembali bahwa sipil kompetensi bukanlah hanya menjadi tanggung jawab Social Studies. Jadi, pada program Social Studies itu tujuan pokoknya itu bukan hanya sipil kompetensi saja, tetapi hal yang lain juga gitu. Yang kedua, program Social Studies dalam dunia pendidikan persekolahan, mulai dari taman. Yang kedua, program Social Studies dalam dunia pendidikan persekolahan, mulai dari taman kanak-kanak sampai ke pendidikan menengah, ditandai oleh keterpaduan. Jadi keterpaduan pengetahuan, keterampilan, attitude, itu menjadi satu kesatuan yang saling berkesinambungan gitu. Jadi dalam program Social Studies itu, yaitu harus adanya kesatuan dalam pengetahuan, keterampilan, ataupun attitude menjadi satu kesatuan yang dipelajari di dalam program Social Studies. Yang ketiga, program Social Studies ini dititikberatkan pada upaya membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap dari disiplin akademik untuk sebagai cara melihat realitas yang ada pada masyarakatnya gitu ya. Yang keempat, program Social Studies mencerminkan the changing nature of knowledge, fostering entirely new and highly integrated approach to resolving issue of significance to humanity. Jadi, program Social Studies ini mencerminkan adanya sebuah perubahan pengetahuan, terus adanya mengembangkan pendekatan yang baru dan juga mengintegrasikan untuk menyelesaikan isu-isu yang ada pada kehidupan manusia. Oke, definisi dan tujuan Social Studies terkandung beberapa hal. Yang pertama itu Social Studies merupakan mata pelajaran dasar di seluruh jenjang pendidikan persekolahan. Jadi dari definisi Social Studies itu bahwa ya tadi yang saya ucapkan dari NCSS itu ya dari persekolahan
Social Studies itu menjadi jenjang mata pelajaran. Yang kedua, tujuan utama mata pelajaran ini ialah mengembangkan siswa untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan untuk berperan serta dalam kehidupan berdemokrasi. Jadi tujuannya untuk mengembangkan siswa memiliki sikap, pengetahuan, nilai, dan juga keterampilan untuk bisa berperan dalam kehidupan di masyarakat dalam masyarakat yang demokrasi. Ketiga, konten pelajarannya digali dan diseleksi dari sejarah ilmu-ilmu sosial. Keempat, pembelajarannya menggunakan cara-cara yang mencerminkan kesadaran pribadi, kemasyarakatan, pengalaman budaya, dan perkembangan pribadi siswa. Jadi dalam proses pembelajarannya gitu ya, dalam pendekatan pembelajarannya itu harus memperlihatkan dari cara mengajarannya itu untuk mengembangkan kesadaran diri, masyarakat, pengalaman budayanya, dan juga perkembangan pribadi siswa. Pembelajaran IPS memiliki 3 tradisi yang berbeda dengan satu yang lainnya. Ketiga tradisi tersebut adalah pembelajaran IPS sebagai transmisi kewarganegaraan tadi, bahwa pembelajaran IPS itu adalah sebagai, eee, perpindahan gitu ya, bukan perpindahan, tapi, turun-temurun mengenai, suatu warga negara yang baik, mengenai pengenalan budaya misalnya, dan lain-lainnya berkaitan dengan kewarganegaraan. Terus yang kedua, pembelajaran IPS sebagai ilmu sosial, yaitu pembelajaran IPS sebagai, pengetahuan atau kita mempelajari, ilmu-ilmu sosial dalam pembelajaran IPS, selain tadi sebagai transmisi kewarganegaraan. Pembelajaran IPS sebagai inquiry yang reflektif. Jadi, pembelajaran IPS juga sebagai, eee, proses pembelajaran yang mengembangkan reflektif kita gitu ya, berpikir kritis kita terhadap sesuatu hal yang ada pada, kehidupan sosial kita ataupun, dalam, proses pembelajaran tersebut. Sejarah perkembangan IPS di Indonesia yaitu ada beberapa. Yang pertama, latar belakangnya dimasukkannya bidang studi IPS ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia juga hampir sama dengan beberapa negara lain. Di antaranya ya situasi kacau dan pertentangan politik bangsa, kondisi keragaman budaya bangsa atau multikultural yang sangat rentan terjadinya konflik. Jadi pendidikan IPS dimasukkan kepada mata pelajaran atau kurikulum di Indonesia dilatar belakangi oleh adanya terjadinya kekacauan politik pada saat itu dan juga banyaknya keragaman budaya yang ada di Indonesia yang biasanya itu akan rentan terjadinya konflik gitu. Dalam beberapa pertemuan ilmiah, jadi, IPS itu ada karena adanya suatu pertemuan ilmiah dari ahli-ahli ilmu sosial. Jadi dibahaslah istilah IPS atau ilmu pengetahuan sosial sebagai program pendidikan tingkat sekolah di Indonesia. Dan pertama kali muncul dalam Seminar Nasional tentang Civic Education tahun 1972 di Tawamangun, Solo, Jawa Tengah. Dalam laporan seminar tersebut muncul 3 istilah dan digunakan secara bertukai pakai. Jadi ada 3 istilah yang menggambarkan social studies pada saat itu, yaitu pengetahuan sosial, studi sosial, dan juga ilmu pengetahuan sosial, dan itu masih berubah-ubah gitu ya dari 3 ini. Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dunia persekolahan di Indonesia pada tahun 1972 sampai 1973 yang diuji cobakan dalam kurikulum proyek perintis Sekolah Pembangunan atau PSSP di IKIP Bandung. Jadi pertama kali mata pelajaran IPS itu adanya di PSEP IKIP Bandung. Itu juga sebagai uji coba. Jadi belum diputuskan untuk menjadi sebuah kurikulum yang digunakan untuk masyarakat Indonesia keseluruhan. Jadi pada tahun 1975 barulah mata pelajaran IPS itu masuk ke dalam kurikulum tentang masalah sosial dipandang tidak cukup diajarkan melalui pelajaran sejarah dan geografi saja. Jadi berarti pada awalnya dulu ilmu sosial yang diajarkan di sekolah adalah sejarah dan geografi. Ternyata itu tidak hanya itu saja, ilmu sosial itu lebih luas daripada itu. Makanya adanya pendidikan IPS gitu, adanya IPS di sekolah.
Maka dilakukan reduksi mata pelajaran di tingkat SD, SMA untuk beberapa mata pelajaran ilmu sosial yang serumpun digabung ke dalam mata pelajaran IPS. Jadi setelah tadi adanya kurikulum di 1975, direduksilah, disatukanlah ilmu-ilmu sosial menjadi satu kesatuan untuk pembelajaran di tingkat SD sampai SMA. Oleh karena itu, pemberlakuan istilah IPS Social Studies dalam kurikulum 1975 tersebut dapat dikatakan sebagai kelahiran IPS secara resmi di Indonesia. Jadi pada tahun 1975 lah baru IPS dijadikan sebagai mata pelajaran di Indonesia. Oke, itu penjelasan dari saya mengenai sejarah Social Studies atau pendidikan IPS. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Maaf kalau ada kurang-kurang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.